Saya punya MJX H12Y Plus. Mungkin saya punya RC ini pertama di Indonesia. Usia RC ini udah 3 bulan, sekarang udah rusak. Nah, makanya video ini aku mau buat biar tahu kalau kalian mau beli apa sih kelemahan sama kelebihannya. Rusaknya itu di bagian gear yang ini nih, dari spur. Ini motor, spur, terus gear pertama ini nih yang kena. Jadi dia udah rompal banget karena dari plastik. Semoga ada suku cadangnya yang ke depan, karena menurut aku RC ini bakal laris karena bagus. Jadi bentuk gearboxnya itu dia punya 2 as yang terhubung dengan beda gear. Kerusakan yang kedua itu pada gear portal gardan. Nah, di bagian gear yang kecil ini dia itu udah oblak. Dan itu nggak bisa ditanggulangin, harus kita ganti bearing yang lebih besar atau semacamnya, harus kita tanggulangin sendiri. Besi dari MJX itu ciri khas banget, dia besinya padat banget. Jadi kalau MJX bahan besinya nggak usah diragukan lagi. Jadi gejalanya itu kalau Om punya RC yang sama, dia gardannya muter tapi bannya enggak, ada suara serek di sini ya sama masalahnya kayak aku, bisa jadi. Nah, aku taruh kabel tis di sini untuk menahan piringan ini biar nggak ke sini. Biar nggak ngelos lagi, dan itu berhasil. Masalah pertama yang biasanya terjadi saat saya main RC ini itu ada di kipas. Kadang ada batu kecil masuk ke sini, habis itu kipasnya berhenti. Habis itu ESC-nya bermasalah, akibatnya motornya nggak mau jalan. Masalah yang kedua itu baterai yang dikasih kecil. Saya pakai baterai MJX juga, cuman MJX Tragi atau Rally. Dia di 3000 mAh yang dikasih 2000 mAh. Ini bagus banget sih. Dia bisa sampai sejaman baru habis. Dan tenaganya enak banget. Cukup 2S aja tapi yang bagus seperti ini udah cukup banget. Dan kalian harus pikir-pikir lagi untuk beli baterai lagi karena ini hanya powerfulnya cuman di 10 menit pertama, habis itu dia turun drastis tuh powernya, tenaganya. Masalah yang ketiga itu di remote. Ini bukan remote aslinya. Remote aslinya besar, entah nggak tahu di mana saya taruh. Baterainya cukup boros. Terkadang saya salah paham, baterainya mungkin tinggal setengah 50%, tapi dia udah nggak mau ngangkat si receiver. Ini remote MJX Rally. Semua rally bisa dipasangkan ke receiver ini, auto connect langsung. Jadi kalau kalian punya remote fisik seperti ini kecil, lebih enak. Nah, aku kan biasanya ngerekam sendiri, main sendiri, jadi ya asik sendiri. Nah, jadi aku pakai remote ini biar gampang rekamnya, karena lebih kecil. Nah, sekarang kita bahas receivernya. Jadi dia receivernya udah bagus. Di sini ada tulisan R4B. Ini receivernya udah bagus. Siapa di sini yang sering beli Rally MJX, dia tuh susah mundur. Nah, ini nggak terjadi di MJX H12Y. Kalau kalian punya RC Rally, boleh kalian beli receivernya aja karena sudah pasti cocok ke remote rally-nya. Remote-nya responsif. Kalian kalau nanya ini waterproof atau enggak, anti air atau enggak, pastiin ini klepnya terpasang sempurna. Selama klepnya ini terpasang sempurna, dia anti air. Saya udah celup-celupin tuh. Ini RC udah sering banget kemasukan air, sampai berenang di sungai pun pernah. Kalau kalian ngeliat konten-kontenku, ya memang cukup barbar. Jadi ini beneran anti air. Pastikan aja klepnya ini terpasang sempurna. Nah, selanjutnya kita bahas kelebihannya. Mungkin aku akan lebih baik kasih skor aja, habis itu kasih penilaian kelebihannya. Pertama, ini motornya bagus banget. Udah VOC, dia lebih lembut. Dan ini pinionnya bagus banget. Ini pinion yang saya beli toko online, pasaran, yang punya MJX. Dia jauh lebih keras dan berat. Skor dari motor ini A+. Yang kedua, itu ESC-nya. Kalau aku kasih nilai pada ESC ini dapat nilainya A. Karena memang bagus banget dan dia memberikan tegangan yang sangat halus ke motor. Yang ketiga, itu pada receiver. Penempatan pada receiver juga saya nilai, dia dapat nilai A. Karena bagus banget. Receiver itu ditaruh kotak di sini meskipun dia nggak waterproof secara elektroniknya, cuma dibungkus, tapi ini bener-bener bagus sih penempatannya. Jadi aku kasih nilai A. Yang keempat itu gearbox. Aku kasih nilai B aja. Bukan B+, tapi B aja. Karena menurut aku sayang banget sih
kayak kurang gimana gitu bahan plastiknya juga. Kalau untuk ukuran motor yang menurut aku powernya sangat besar. Yang kelima itu servo. Servo ini bagus banget, jadi aku kasih nilai A. Karena daya beloknya emang bagus dan smooth. Untuk gardanya emang bagus. Jadi antar gear dia itu bener-bener rapet dan gear dari MJX itu bener-bener kuat. Untuk shocknya nggak usah diragukan lagi. Saya kasih nilai A. Kalau MJX itu emang bagus-bagus tak kasih nilai. Karena dia emang beneran bagus. Untuk body saya kasih nilai dia B+. Meskipun dia di sini udah metal, keras, tapi di sini masih plastik. Ada yang unik dari body MJX ini. Dia kalau ngelupas catnya ini jadi warna silver, yang ini jadi warna kuning. Warna aslinya hitam, ketika terkikis jadi warna kuning. Kuning lebih ke orange ini ya. Nah, kalau kalian berpikir untuk nge-upgrade MN128, menurutku terlalu aneh. Kalian kalau mau suka body Rubicon, tinggal beli bodinya pasang di sini. Itu aja. Jadi nggak bisa dibandingin. Ini mau habis 3 juta pun di upgrade, aku masih tetap pilih yang ini dengan harga 2 jutaan. Ini misalkan habisnya 3 juta gitu. Jadi emang terlalu jomplang. Terlalu signifikan kelemahan dari MN128 meskipun di upgrade. Ya terserah sih, itu pendapat saya saja. Lihat tuh Mikasa aja sampai males dia duduk di MN128. Kasihan. Nah terakhir saya punya satu pesan buat om-om sekalian. Jangan sering bohongin istri. Entahlah, saya belum menikah soalnya. Sampai jumpa.